Semangat pagi semuanya, ketemu kembali di channel YouTube Miss Rega. Setelah menonton atau mempelajari video ini nanti, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya nak. Materi kita hari ini yaitu mengenai sistem organ. Standar potensi masih tetap yaitu 3.6, memahami sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Di sistem organ ini sangat banyak, ada sistem pencernaan, ada sistem pernapasan, ada sistem saraf, ada sistem ekskresi, dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama mengenai sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia ini dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian akan dibawa ke anus. Perhatikan, masuk sini, terus ke lambung, usus halus, usus besar, kemudian dibawa ke anus. Berikut ini yaitu proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, proses memasukkan makanan ke mulut. Yang kedua, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Yang berikutnya, proses menelan makanan di kerongkongan. Proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada pada lambung. Yang berikutnya, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Yang berikutnya, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Yang berikutnya, inilah diagram sistem pencernaan manusia. Dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Yang kedua, sistem pernapasan manusia. Ini dimulai dari rongga hidung, pangkal tenggorokan atau laring. Yang berikutnya trakea, yang berikutnya bronkus, yang berikutnya bronkiolus, kemudian paru-paru. Hidung terdiri dari lubang hidung dan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung dan selaput lendir. Ini bisa kita lihat ya pada hidung kita. Bulu hidung berfungsi menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Dan selaput lendir yang ada di dalam rongga hidung berguna untuk mengatur suhu dan kelembaman udara sesuai dengan tubuh. Yang kedua, pangkal tenggorokan atau laring. Laring ini berfungsi untuk menempelnya selaput atau pita suara. Yang ketiga yaitu trakea atau batang tenggorokan. Ini batang tenggorokannya. Trakea ini terletak di depan tenggorokan dan terdiri dari tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Bisa kita perhatikan. Saat sedang berbicara, katup yang ada di trakea akan menutup, sehingga saluran makanan tertutup dan saluran pernapasan terbuka. Dan ketika sedang menelan katup akan terbuka, kemudian saluran makanan terbuka dan saluran pernapasan akan tertutup. Yang keempat yaitu bronkus atau cabang batang tenggorokan. Bronkus ini merupakan organ pernapasan manusia yang berbentuk cabang tenggorokan yang menyambung antara trakea dan paru-paru. Ya. Yang berikutnya bronkiolus yaitu anak cabang tenggorokan. Ini yaitu percabangan bronkus yang ada di dalam paru-paru. Bronkiolus paru-paru sebelah kanan terdapat 3 lobus dan paru-paru kiri ada 2 lobus. Ini paru-paru kiri, ini paru-paru kanan. Yang berikutnya paru-paru. Organ pernapasan manusia terakhir adalah paru-paru. Paru-paru ini terletak di dalam rongga dada manusia. Paru-paru terdiri dari bronkiolus, cabang dari bronkus, dan alveolus yang merupakan ujung dari bronkus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida.
Nah, ini paru-paru kita ya. Yang berikutnya, yang ketiga, sistem gerak atau sistem rangka. Terdiri dari rangka, tulang, sendi, dan otot. Yang pertama, rangka berfungsi untuk menopang tubuh agar dapat berdiri tegak. Rangka atau tulang juga memiliki fungsi lain, diantaranya adalah tempat memproduksi sel darah merah dan putih. Terus yang berikutnya, melindungi organ bagian dalam dan tempat melekatnya otot. Jadi tempat melekatnya otot yaitu pada rangka. Yang kedua, tulang tersusun membentuk tubuh dari atas hingga bawah, dari tulang kepala hingga kaki. Dalam tulang ada beberapa bagian, yakni tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Yang berikutnya, sendi. Sendi ini sebagai penghubung antar tulang. Sendi ada 3, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi gerak ini dibagi lagi, ada namanya sendi peluru, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan salah satu tulang berputar terhadap tulang yang lain sebagai porosnya, contohnya tulang kepala dan leher. Nah, dan bisa kita gerakkan ya. Yang berikutnya, sendi engsel, yaitu hubungan antara tulang yang memungkinkan gerakan hanya satu arah saja, contohnya tulang siku dan lutut. Yang ketiga, sendi pelana adalah hubungan antara tulang yang memungkinkan gerakan dua arah, contohnya pangkal ibu jari. Yang keempat, sendi geser, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan pada satu bidang saja, contohnya tulang pergelangan kaki dan hubungan antar tulang belakang. Nah, sebenarnya ini nanti lebih jelasnya di kelas 8 kita bahas lebih detail ya. Kita perdalam nanti di kelas 8 ini, kita hanya sekilas saja. Yang berikutnya, otot. Otot itu sebuah jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang agar dapat bergerak. Berdasarkan jenis ototnya dibagi 3, yaitu otot polos yang ditemukan di saluran pencernaan seperti lambung maupun usus halus. Otot jantung yaitu ditemukan pada organ jantung, dan otot lurik melekat pada rangka. Nah, ini juga nanti lebih jelas lagi di kelas 8 kita bahas. Yang keempat yaitu sistem ekresi. Sistem ekresi pada manusia ini yaitu sistem yang bertugas untuk mengolah dan membuang zat sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Jika tidak dikeluarkan dari tubuh, maka zat-zat tersebut dapat menimbulkan sejumlah masalah kesehatan. Nah, yang pertama, ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat sisa dari makanan, obat-obatan, ataupun racun yang terdapat di darah. Selain itu, ginjal juga berperan untuk mengendalikan keseimbangan cairan dan kadar elektrolit dalam tubuh. Yang kedua, kulit. Kulit ini berperan membuang racun dari dalam tubuh melalui keringat yang dihasilkannya. Yang ketiga, hati berperan sebagai sistem ekresi dengan mengeluarkan getah empedu yang akhirnya dikeluarkan saat buang air besar. Paru-paru berfungsi, yaitu setiap kali kita menghela napas, sistem ekresi paru-paru akan mengeluarkan gas karbon dioksida serta uap air. Nah, ini gambar kulit, ini hati, paru-paru, dan ginjal. Yang kelima, sistem reproduksi. Yang pertama, sistem reproduksi pria ada penis, skrotum, dan testis. Yang berikutnya, penis ini yaitu organ vital pria yang digunakan untuk berhubungan seksual. Saat mencapai klimaks, maka sperma akan keluar dari saluran penis. Yang berikutnya, skrotum. Yang terakhir yaitu testis. Nah, testis ini organ paling penting dari sistem reproduksi laki-laki yang terletak di dalam skrotum, karena testis merupakan kelenjar tempat sperma dan testosteron yang diproduksi. Yang berikutnya, sistem reproduksi pada wanita ada namanya tuba fallopi, ada ovarium, terus ada vagina, dan ada uterus atau rahim. Nah, rahim ini yaitu organ berongga berbentuk menyerupai buah pir yang merupakan tempat bagi janin untuk berkembang semasa kehamilan. Jadi selama 9 bulan bahwa kita ini berada di dalam rahim.
yang paling luar yaitu vagina ya. Yang berikutnya ini sistem saraf, ada 3 bagian. Yang pertama otak, sumsum tulang belakang, dan sel saraf atau neuron. Yang berikutnya tugas anak ibu semua, ini ada sistem, ini kamu tuliskan nanti ini apakah sistem organ pencernaan atau pernapasan atau sistem ekskresi. Ini ditulis nanti judulnya, terus gambar di buku tugas, kemudian diwarnai, kemudian diisi poin A. Contoh yang ini apakah mulut atau hidung, ditulis A, misalkan mulut. Terus fungsinya apa nanti ditulis ya nak. Oke, itu aja tugasnya. Tadi digambar di dalam buku tugas, kemudian diwarnai, terus poin-poinnya diisi dan fungsinya. Kemudian fotokan, serahkan di Google Classroom kolom tugas. Oke, itu aja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak ibu semua. Sampai ketemu kembali di channel Miss Regar. Bye-bye.